Sekarang waktunya untuk Melia. Alhamdulillah. Hari ini agak-agak santai, kayaknya kemarin hari pertama udah di starting yang lumayan berat Berat. ngerumpi-rumpiannya. Ini sebenarnya sih ringan ya, soalnya bahasnya film. Cuma mungkin karena kelihatannya berat ya ngomongin Afghanistan, hari Senin tuh ngomongin kedua hari kedua tuh ngomongin film, tapi filmnya juga cukup 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 menguras berat. energi gitu ya, cukup Betul. berat gitu kan. Wamil ya, Kalau wamil ya. Wamil gitu ya, kemarin cerita tentang sama temen yang sama-sama dia tuh Penyintas. survivor, penyintas COVID. Dan kalau COVID sama aku tuh mirip sebenarnya, kita Hmm. sama-sama diisolasi, hanya bedanya jenis penyakitnya gitu kan. Jadi kita bisa sama-sama, kalau aku nggak menularkan tapi kan memberikan radiasi ke orang lain, memberikan dampak buruk sama orang lain. Begitu juga kan kalau COVID kan memberikan dampak buruk ke orang lain gitu. Cuman kalau COVID kan kelihatan ya bentuk packagingnya ya, ada orang batuk kita langsung bisa menghindar gitu kan. Kecuali Oh, OTG. radiasi nggak terasa ya. Kalau aku nggak ngerasa, orang nggak ketahuan. Ya kesian kan kalau deket-deket orang hamil gitu kan, orang hamilnya Betul. kan aku nggak lihat hamil. Orangnya Nggak tahu ya. Assalamualaikum buat teman-teman semuanya, udah ada yang pada masuk, lupa kenalan, Ada nih, asik ngobrol. ada Tapi beberapa memang teman. namanya Mbak Yangki ya. Nah, Iya. tapi memang konsepnya kali ini, kenapa aku bikin 7 hari ngobrol nemenin Melia, konsepnya adalah kayak kita ngobrol di telepon gitu, ibaratnya Mbak Yangki sama aku telepon-teleponan, cuman kali ini kita ngobrol semua orang memperhatikan kita, ada yang tahu topik yang kita bicarakan apa gitu kan, karena Mm-mm. kadang-kadang suka gini, kan temen-temenku suka tanya gitu kan, kita selalu berteman dari itu teman sekolah, teman kuliah gitu kan, teman kerja gitu kan, ntar nanya Melia kenal sama Mbak Yangki dari mana gitu kan, dari segi pekerjaannya sangat berbeda gitu kan, terus kayak gitu mungkin dari segi usia berbeda kan, emang kalau berteman kan sama siapa aja kan kita kan, cuman kan suka Betul. begitulah, ada orang yang suka, ada yang kepo gitu Kepo, kan. kepo. Ada yang kepo. Kepo terus kayak gitu, jadi kok ada punya temen yang tinggal di Afghanistan kemarin gitu kan, jadi ya udah, Mm-mm. kalau pengen tahu teman-temanku ayo ikutan ngobrol kan, karena kita nggak bisa bertemu langsung ya, jadi ketemuannya seperti ini gitu. Padahal kalau aku sering loh ke Pakistan. Oh, ke Pakistan, aku tuh ada teman di Iya. Pakistan. Jadi mungkin Iya. aku sebetulnya konsepnya 7 hari ini kan ngobrol sama teman-teman yang di Indonesia. Mungkin aku akan ada ngobrol tapi tapi live gitu, cuma bukan di IG live, ada platformnya gitu, cuma sama teman-teman yang di luar negeri gitu kan. Ini nggak ada pantangan Berarti makan ya? Kalau selama karantina ini nggak ada pantangan makan? ada, jadi nggak boleh telur yang ada turunannya, nggak boleh Mhm. ikan laut, ikan asin, Hmm. garam-garam iodium, nggak boleh susu dan turunannya, nggak boleh. Hmm. Itu cuma Bebasnya hanya besok. semasa 7 hari aja kan? Setelah itu Oh boleh. enggak, aku udah puasa dari 2 minggu sebelum ablasi. Jadi sebelum ablasi itu kan, Oh. kan sebenarnya adalah kita minum obat cairan nuklir. Beda Mm-mm. dengan kemo ya. Kalau kemo kan sama ya, oral juga kan kalau kemo. Dia Kemo sebenarnya kan kayak lewat kemo. ini ya, lewat nadi gitu ya. Tapi ada juga yang oral. Bedanya kalau Oke. ini adalah cairan nuklir, di mana dia hanya menyerang sel kanker tiroidnya, jadi dia tidak menyerang yang lain Oh, yang lain gitu. enggak. Jadi cuma khusus di Enggak, tiroid. di Hmm. tiroid aja. Cuman emang efeknya kesian buat orang lain. Jadi ketika pas kemarin hari Senin aku ke rumah sakit minum tuh, yang si dokternya gitu kan, dia cuma ngasih obatnya bentuknya kayak tabung, kayak bom gitu, ditaruh di depan kita. Aku nggak sempet foto, aku ada foto sih waktu zaman pertama kali, cuman kemarin nggak sempet foto-foto karena terlalu tegang kan, waktu harus cepat gitu kan. Bentuknya kayak Nah, bom gitu, ditaruh di depan kita, magnet, nanti ada obat, terus ngambilnya kayak pakai sedotan panjang, dipipet, mm-mm. terus gitu dicelupin ke mulut. Plok gitu. Dokternya jauh sekali, 2 meter jaraknya dari kita. Buset. Dan langsung udah ada air gitu. Jadi Itu mudah-mudahan maksudnya setengah itu sejam sekali keluar aja. gitu.
maksudnya diminumnya sekali aja atau apa berapa kali? Gimana sih modelnya nggak ngerti soalnya belum Ini pernah. minumnya sekali, ya minumnya sekali. Terapinya itu setiap 6 bulan sampai selnya itu Oh, mati. oh 6 bulan Jadi ya, setiap enam diminumnya bulan sekali. setiap 6 bulan. Jadi jadi pas kita minum, kemarin kan harusnya udah minum ya berarti kan, dan Hmm, harus karantina di dalam kamar karena dosisnya hmm, kecil. Aku boleh pulang ke rumah, tapi karena hmm. waktu dulu pertama kali 6 tahun yang lalu, karena dosisnya tinggi, aku dikarantinanya di kamar di rumah sakit. Jadi Di rumah di khusus sakit. radiologi itu lebih lebih stres. Jadi aku menganggap itu keren aja daripada stres kan. Jadi keren banget ya gue Iyalah. kayaknya. Itu apa sih, Tapi itu ya baju harus waktunya ya. dibuang. Maksudnya apakah misalnya harus diterapi lagi itu berdasarkan harus di apa ya kayak dicek dulu sama dokternya terus baru oke masih harus berapa kali lagi atau gimana? Iya, begitu. Jadi kan besok di Gitu ya. scanning nih, scanning masuk ke sebuah alat gitu kan, masuk ke sebuah Mm-mm. alat, nanti keluar hasilnya. Kalau selnya itu mati atau tidak ada lagi, dokter bilang udah, kamu udah nggak ada ablasi lagi, tapi akan tetap cek setiap Cek 6 bulan ya. sekali Oh, dengan obat yang sama nuklir, hanya dosisnya lebih rendah, tapi dengan karantina yang sama. oke. Nah ini makanya udah Gitu. ada sejak 6 tahun lalu gitu ya udah dilakukan. Udah dijadiin buku belum tuh? Enggak, kalau pengalaman pribadi sih belum bikin ya, belum pernah, cuman ya nulis biasanya dokter sih, kayak apa ya, kayak suggest-suggestnya dokter gitu. Cuman aku pengalaman belum sih, belum nulis Ya yang maksudnya kan seperti ini. itu juga ya biar tahu gitu loh orang kayak aku aja baru dengar gitu loh. Jadi apa sih kayak Mm-mm. apa sih gitu kalau kemoterapi kan at least pernah inilah pernah apa pernah tahu lah gitu. Kalau ini kan rasanya kok Mm-mm. baru baru ngerti gitu ablasi sampai kemarin Mm-mm. browsing ini apa dampaknya apa harus berapa Iya. kali kan nggak paham kan kalau misalnya pengalamannya Melia ditulis seru tuh. Iya bener, kayak aku kadang-kadang gimana ya, kalau menulis pengalaman sakit gitu ya, kadang-kadang Mhm. sebenarnya aku nggak gitu suka nulis pengalaman basically gitu, karena kan kita harus mengingat sesuatu hal yang nggak enak, intinya gitu sih biasanya. Cuman ini kemarin aku gini, kenapa gue tulis gue lagi sakit ya gitu, suka gitu tuh. Cuman aku tuh lebih senang sebenarnya menulis yang indah-indah, jadi mengingat oh kita udah pernah tinggal di sini, indah-indah gitu loh. Jadi ya, tapi memang sebenarnya kalau ditulis untuk sharing sih ya, untuk pengetahuan orang Iya, gitu karena kan. kan Jadi selain untuk pengetahuan orang kan sebenarnya kan kita punya rasa pasti ada ininya lah ya, misalnya takut, ada misalnya mm, stres atau gimana. Nah, dengan cara mm, misalnya kita menulis itu kan kita melepas emosi tadi ya, supaya nggak membebani pikiran kita, nggak jadi malah sakit fisik gitu loh. fisik. Ke Iya iya iya, sana, benar-benar. jadi ibaratnya kayak Mungkin memang katarsis mungkin gitu loh. iya, mungkin memang harus nanti dihapus, kayaknya bener juga Iya. dihapus cicil-cicil gitu kan, Jadi nggak tulisan-tulisan usah itu. nggak usah panjang-panjang kali pokoknya apapun yang dirasakan justru kan yang cerita ada emotional momennya itu kan justru menarik gitu seperti apa sih Mm-mm. karena kan bisa jadi pengalamannya akan berbeda dengan orang lain yang misalnya mengalami atau melakukan terapi ablasi yang sama kan pasti beda ya. Mm-mm. Nah misalnya Iya, kalau kalau Mela kan nganggep sekarang ini misalnya ya udah 7 hari gue mau ngobrol aja sama teman gue di IG Live. Nah itu kan menarik ya. Sekalian itu juga mm-mm. sebenarnya kan bagian dari supaya kita juga teralihkan gitu kan pengalihan juga kan bagus Iya gitu. betul. Selain itu ya tadi Mm-mm. nulis gitu biar bisa Mm-mm. jadi buku. Benar-benar. Betul betul. Kalau sekarang nih sebenarnya, kalau di rumah ya nggak terlalu pressure sih aku ya, maksudnya karena kan masih dengar suara orang ya, maksudnya ada keluarga kan, masih ada dengar keluarga gitu. Hmm, Yang pressure tuh dulu sebenarnya mempersiapkan ketika masuk rumah sakit untuk terapi ini gitu kan, karena yang pertama kali. ternyata pertama kali
karena ternyata bukan di ruangan rumah sakit biasa, Mbak Yangki. Jadi itu kayak kita apa? nginepnya bukan di ruang rawat inap biasa rumah sakit, kan itu di RSCM. Nginepnya di ruang rawat inap khusus ablasi, itu adanya di gedung radionuklir ya, di lantai 3. Dan itu ada CCTV di dekat dalam kamar kita. Jadi dibilangin nanti ibu kalau ganti baju di kamar mandi karena ada CCTV gitu kan. Dan kelihatan dan tidak ada dokter ya. Dokter hanya kontrol via intercom. Dan kamarnya cuma 2, dan setelah jam 6 sore satu gedung itu kan jam kantor kan. Satu gedung itu nggak ada orang. Jadi sangat sepi. Jadi hanya cuma ada satu orang kayak suster gitu ya, suster laki-laki yang jaga di situ, yang kontrol aja ya. Jaga kontrol. Jadi sangat sepi. Jadi kayaknya kalau ada orang jalan kita akan dengar gitu kan. Itu kan takut ya Bu biasanya. Rame tiba-tiba di rumah kayak gitu. Tapi boleh bawa laptop gadget gitu nggak waktu itu? Boleh. Saat itu tuh nonton TV boleh? Boleh kan, ada TV di dalam. Ada TV. Jadi waktu itu gue bawanya yang gue bawa itu adalah juicer, karena kan gue nggak bisa minum, takutnya kan pengen jus apa, juicer yang tangan gitu kan. Jadi gue bawa juicer, terus di gitu aku bawa boleh minum kopi, karena kan harus sering-sering kencing gitu kan, harus sering buang air. Jadi aku tuh aku tuh mandi tuh sampai setiap sholat aku mandi. Kebayang nggak, sholat kan 5 waktu ya. Setiap sholat aku mandi. Karena aku termotivasi 3 hari harus keluar kamar ini. Radiasiku harus turun. Kalau 3 hari nggak keluar kamar itu, aku akan diperpanjang sampai 1 minggu. Kebayang kan stresnya kan. Jadi pas aku keluar dari situ kan ada berdua ya kan, kisah kamar ada 2 ibu-ibu, udah usianya udah 65. By the way, tadi misalnya dengan mandi itu memangnya juga menghilangkan efek radiasinya? Iya, mandi, keringetan gitu. Soalnya kan asik banget kan kalau di kamarku untungnya nggak AC, jadi aku akan sering keringetan gitu kan, terbantu. Tapi kalau justru bagus ya. Iya, di rumah sakit kan sangat dingin gitu kan. Jadi aku termotivasi itu gitu. Jadi biar nggak mau diperpanjang lah, kondisinya kayak begini gitu. Karena sebelah kamarku itu pas aku keluar dia nggak bisa keluar karena dia radiasinya masih 100%. Ya ibu-ibu udah tua kan susah ya, maksudnya tergantung juga sih, nggak bisa dibilang tua, ntar dimarahin sama Opa Denny loh. Oh iya Denny, sorry. Mungkin gini, dia tidak banyak beraktivitas di dalam kamarnya. Kan walaupun di dalam kamar kita tetap harus beraktivitas olahraga, misalnya stretching, terus banyak minum air gitu-gitu kan. Banyak bergerak juga lah gitu intinya. Jadi nggak bisa cuma diam gitu, yoga. Nah kan makanya gitu. Kalau misalnya si Melia tadi sharing dengan ditulis gitu kan orang jadi tahu ya gimana orang misalnya yang ada yang misalnya bisa jadi kita dapat ceritanya tuh justru yang rasanya ibaratnya rada menakutkan gitu. Tapi dari sudut pandang Melia yang terus dihadapinya itu dengan justru mau cepat-cepat keluar dengan cara mandi, dengan berolahraga, bergerak sana sini, kan jadi orang jadi tahu bahwa harusnya seperti ini biar lebih bagus gitu loh cerita gitu. Baru kepikiran ya Mbak Yangki, gara-gara Mbak Yangki cerita. Ntar ya aku ini konsep. Iya, soalnya kan aku gimana? Iya, soalnya kan aku juga ngikut pelatihan The Writers gitu ya. Nah, itu kan justru diajarin yang menarik itu justru emotional moment gitu. Karena kalau cuma plain cerita pada suatu hari saya mulailah harus dilakukan terapi, kan boring ya. Tapi kalau terus sesuatu yang mengenai pengalaman pribadi yang tadi menakutkan, jadi tiba-tiba setelah jam 6 ada bunyi langkah kaki apa gitu kan, aduh apa nih bacaannya, kan justru berdebar-debar kita kepingin tahu gitu ya. Jadi harus ada emotional momentnya gitu. Jadi kan saya ceritanya nih menerapkan apa yang saya udah pelajari nih dari grupnya The Writers yang saya udah ikutin sejak tahun 2019 nih. Jadi
saya mau nularin juga nih ke Melia, kan bagus tuh emotional momennya banyak banget tadi. Bayangin tuh udah nulis banyak buku berarti ya? Belum, sebenarnya Oh, belum. sebenarnya sih yang ini adalah yang kedua ya. Jadi yang pertama itu kan tentang ada traveling professor, cuma saya masih lakukan revisi, jadi masih belum siap edar. Baru yang ini aja nih yang udah beredar sekitar lebih dari 1.000. Hore. Oh, oke. Udah lebih 1.000 Iya. beredar. Alhamdulillah sudah lebih dari 1.000. Iya, nah makanya pandemik kayak gini, aku aja nih Mbak Yangki, selama pandemik ya, aku cuma baca 8 apa 9 buku ya selama pandemik. Yang digambar itu ya? Iya, 7 buku itu aku baca, plus ada lagi 2 kayaknya belum. Ada 2 lagi aku baca. Sebenarnya kalau banyak nonton film daripada baca buku. Menurutku aku kan dikit lah baca buku ya selama pandemi ini. Mungkin orang akan lari ke buku, aku tuh masuk dikit lah baca buku gitu kan selama pandemi ini. Karena aku udah bosen dengan baca gitu kan, walaupun aku usaha sendiri gitu ya, tapi kan aku banyak PR dari lembaga yang mendampingi aku, Bank Indonesia tuh ada PR gitu kan. Maksudnya kayaknya, dan aku ikut berbagai banyak webinar, jadi kayaknya pengen hiburan aja nonton film. Nah, buku yang aku baca itu, aku baca memang harus kayaknya dipaksa ya. Maksudnya dalam arti, karena ada beberapa buku aku baca karena pekerjaan. Dalam rangka karena aku kan juga kolaborasi ya, dunia tuh kolaborasi moderator. Kalau jadi moderator kan harus baca bukunya kan. Moderator, apalagi moderatornya itu kayak bahasanya diskusi tentang bullying gitu ya, diskusi tentang kekerasan kan. Itu ada temanku nulis, mau nggak mau akhirnya ya harus dibaca kan bukunya. Oh, jadi itu pengetahuan aku juga. Terus akhirnya ada yang boleh nanya nggak? Kalau digambar 7 itu di foto apa dari 7 buku tadi gitu ya, kan kalau dilihat dari sudut kelecekan bukunya itu kan kelihatan mana yang paling sering dibuka, nggak tahu dibaca apa dibuka. Kalau yang paling lecek tuh kayaknya yang buku biru itu deh, yang How to Survive a Pandemic. Antara dua tuh, antara yang itu atau Cinta yang Bukan Luka. Oke. Kalau yang ini Cinta Itu Bukan Luka, ini kan karena kayak pelajaran ya. Dia bukan dia kan tentang rahasia terbebas dari toxic relationship. Jadi kalau misalnya kita mendapat kekerasan itu kita ngadu kemana gitu. Jadi kayak learning lah itu ya. Tapi relationship-nya sebatas baru maksudnya belum terikat atau sudah terikat juga termasuk di situ? Pacaran. Ini sebenarnya tujuannya ke teenager, bukan teenager ya, orang yang dalam pacaran, cara pacaran gitu ya, karena ini kemarin kita market targetnya kan anak-anak dari umur 12 sampai 24 tahun gitu kan, itunya apa yang membacanya ini gitu kan. Jadi ini sering dibuka. Jadi ketika jadi moderator atau nggak jadi ada beberapa jadi narasumber kan harus ada contekan lah. Oh iya nih pasal-pasal juga kan ada di sini. Aku sarjana hukum tapi secara praktisi kan aku bukan praktisi kan, walaupun aku sarjana hukum gitu kan. Jadi harus banyak buka-buka contekan gitu kan. Nah, makanya jadi lecek gitu ya. Jadi lecek ke siram air lah kayak gitu-gitu. Nah, kalau yang How to Survive a Pandemic, ini terus ada lagi ya. Ini buku yang terlicin juga nih kayaknya, terlicin. Iya, ya. Terlicin. Kayaknya buku yang orange juga licin tuh kelihatannya. Kelihatan ini masih mana ini? Nah, makanya itu kan masih licin tuh yang orange tuh. Masih licin nih. Karena aku gini Mbak, aku tuh kalau baca buku tuh nggak pernah satu habis, bukan tipikal yang satu habis gitu loh. Jadi aku kalau baca buku tuh bisa 3 sekaligus gitu loh. Misalnya 3 lembar. Terus gimana caranya? Ya gitu ya, 3 lembar aku baca yang lain, either novel, walaupun itu kayak fiksi. Masuknya gimana? Masuk. Coba sharing tipsnya coba. Siapa tahu teman-teman di sini ada yang mau mengikuti jejaknya.
sama kayak nonton film. Jadi aku tuh kayak nonton film serial gitu ya, atau enggak aku tuh kayak nonton film sendiri gitu di Netflix gitu. Aku tuh tipikalnya yang kalau nonton atau nggak baca buku itu nggak pernah langsung habis. Jadi Jumping. baca jumping. Jadi aku lagi udah bosan, jadi aduh nih nggak ini ya gitu ya. Terus aku pindah ke buku yang lain. Kayaknya itu perlu di Memang ini ada deh, perlu ditanya sama nggak tahu Opa Dani udah masuk belum? Itu kayaknya perlu ditanya sama Opa Dani deh. Kalau jumping gitu kayaknya ada yang perlu dikasih analisis mengenai hal itu tuh. jadi jadi kan memang kalau beli buku itu aku dulu kan beli buku itu selalu tiga. Jadi pertama yang buku aku beli itu selalu tentang hukum, karena walaupun bukan praktisi aku pengen update gitu ya tentang hukum gitu kan. Tapi hukumannya bukan yang berat-berat, misalnya tentang kontrak, misalnya kayak gitu, update tentang kontrak gitu kan, update tentang apa sih kekerasan berbasis gender misalnya kayak gitu. Nah, buku yang kedua itu biasanya aku buku tentang ekonomi, misalnya atau marketing gitu, gimana caranya meningkatkan branding gitu kan, gimana caranya mempertahankan customer, khusus tentang bisnis lah ibaratnya. Karena kan aku usaha sendiri gitu kan, Mbak. Buku yang ketiga adalah baru novel, yang nggak usah mikir, yang ibaratnya buku habis dibeli dikasih orang lagi juga nggak apa-apa kan. Nah coba sekarang ngegabunginnya dalam 1 minggu misalnya, apakah itu kelar semua apa gimana waktu ngebacanya coba? Dalam 1 minggu nggak kelar semua, pasti hanya satu yang kelar akhirnya, biasanya gitu. Tapi lompat-lompat tadi. Tapi lompat-lompat cara membacanya. Jadi kalau misalnya aku emang moodnya lagi baca yang ini, aku baca ini gitu loh. Gitu. Tanya kebayang aja gitu loh. Dia lagi ngomongin hukum. Tadi kan misalnya hukum, ekonomi sama novel. Novel gampang lah ya. Tapi kan kalau novel kan kalau misalnya dia lagi emotional momennya sangat seru gitu, terus dipotong kan nggak seru juga kan. Nah kalau yang hukum sama ekonomi kan berat. Terus dia dicampur-campur. Terus gimana jadi ininya ya, jadi capcainya di dalam ya. Kebayang aja gitu susahnya. Nah, kalau baca buku itu intinya kan kayak bangsa ekonomi atau bangsa hukum gitu kan, kita pasti ngambil poin-poin yang relate hari ini kita pengen tahu. Oh, yang relate aja. Yang relate dulu, yang kita jadi pas baca oke aku tandain. Dan aku karena kadang-kadang suka lupa apa yang aku baca, aku suka tulis lagi apa yang aku baca. Gitu loh. Misalnya nih ya, contoh nih nanti nih bukunya Mbak Yangki nih ya. Bukunya ini biasanya ada poin-poin yang penting buat aku, karena kan ini kan kita lagi COVID ya, dan ini kan bukunya pengetahuan lah ibaratnya kan, pengetahuan bukan aku udah baca 11 pengetahuan itu pasti aku ada tanda-tandain tuh, aku coret-coret lagi. Jadi one day ketika aku tahu kalau mau cari tentang informasi ini, aku bisa buka ini udah langsung tinggal baca, nggak cari-cari lagi. Nah gitu aku biasanya. Modelnya gitu. Oh jadi tak pikir bacanya sequential gitu, terus makanya kalau terus lompat-lompat gimana? Oh ternyata nyari yang memang lagi related aja ya. Oke. Bukan cari related, tetap dari depan gitu kan. Cuman aku ketika pas ada di posisi tertentu aku berhenti. Tandain gitu bacanya, tandain gitu. Tapi aku selalu punya catatan gitu loh. Oke, kan bisa buat tips juga buat teman-teman. Iya kalau novel nggak kan udah dipotong kalau novel kan. Nah kalau novel nggak aku catat, biarin aja kalau novel. Tapi kalau kayak buku-buku ini gitu ya, terus satu lagi misalnya buku-buku yang kayak ya ruang publik, ini kan buku agak serius ya, pengetahuan lah gitu ya, kayak gini ceritanya. Ini kan ada bagian-bagian yang kalau kita mau cari kita harus catat gitu kan, ada stabiloin lah, minimal tuh stabiloin. Iya. Gitu. Dan aku nggak suka minjemin buku Mbak Yangki. Iya, soalnya takutnya nggak dibalikin ya. Ya lebih baik aku kasih. Jadi kalau misalnya ada orang pinjam buku aku udah bersiap bahwa buku itu aku kasih ke dia. Bakalan nggak balik. Iya, betul. Dan kalau aku suka bukunya aku beli lagi. Aku nggak pernah misalnya kita ke perpustakaan kan baca buku ya,
terus tiba-tiba suka sama bukunya gitu kan, walaupun udah pengen selesai beli ya ya. kan, aku beli gitu kan, gitu Pengen nggak ini, juga iya. Mbak Yangki? Soalnya memang aku soalnya belajar waktu itu dikasih tips sama Pak ini Profesor Fuad Hasan katanya eh, Hmm. kamu adalah seorang yang bijaksana kalau bisa eh, membaca buku dari misalnya minjem dari orang itu wise, tapi akan wiser kalau kamu nggak mengembalikan. Lalu salah ya. Jadi mendingan saya nggak mau minjemin orang deh gitu. Kan sementara kita Iya. kita minta-minta susah banget gitu ya. Sama susahnya Heeh. seperti kalau nagih hutang. Heeh. Minjeminnya tuh apa sih? Mungkin bagi dia sepele gitu kan buku itu gitu. Tapi bagiku tuh Mm-mm. apa ya buku itu kalau kita punya tuh bukan kenangan apa Lain ya, Bayaki ya beda. gimana ya kalau Betul, beda. Beda. Apalagi kalau misalnya saya kan kemarin ini baru membongkar-bongkar bukunya si Babe gitu ya kan. Babe kan juga bukunya dia juga beli segala macam gitu. Jadi yang aneh-aneh kadang-kadang tuh ada 3, ada 4 kayak misalnya yang itu loh apa ciri manusia Indonesia gitu. Nah dulu tuh sebenarnya aku tuh udah punya gitu, tapi itu juga apa dari yang apa dapat dari mana gitu. Pas lagi bongkar Babe punya, buset, Babe banyak ya? Ya, kalau gitu gue nggak usah beli. Dan yang itu kan yang ciri manusia Indonesia, Mustar Lubis kan udah nggak bisa dicari kan, udah susah banget. oh Ini iya ada loh dia susah. versinya yang macem-macem. Keren banget, gitu. Wah, seneng banget. Aku juga mau ngasih orang rasanya, aduh sayang ya, Iya, aku seperti pun itu. kayaknya aku baru nemu tuh ada orang yang akun khusus ngejual buku second gitu kan. Cuman aku lagi Mm-mm. kepikiran buat ngasih aja lah buku aku gitu kan. Ngasih gitu kayaknya lebih apa ya? Aku nggak mau jual lah buku aku mau kasih aja Ya, gitu. Tapi mungkin gini itu kali tahu ya, nggak sih? Kalau misalnya ngasih itu tahu nggak di mana? di Melia tahu mana? nggak? Aku soalnya banyak nih buku-buku yang Babe punya yang ya kan Oh ada yang orang masih ada. cari ya. Buku-buku zaman Hmm, bahela itu kan juga masih ada yang nyari. Soalnya pernah waktu itu ada teman dari India, bukan India, hmm, dia orang Amerika. Dia orang India tapi sudah menjadi warga negara Amerika. Dia masih mencari buku di Kuitang itu. Jadi dia nyari hmm, karena dia nulisnya tuh mengenai kalau nggak salah NU deh. Dia cari hal itu kan berarti buku-buku zaman dulu gitu ya. Waktu bongkar hmm, punya koleksinya si Babe itu yang macam-macam itu gitu kan sayang ya kalau misalnya cuma diloakin hmm, begitu aja tuh sama orang dikiloin. Kan mendingan kasih yang si tukang bisa jualin buku-buku yang apa betul. antik-antik itu kan. Kalau misalnya tahu kasih tahu ya biar bisa Ada ini aku nanti ada. bisa Nanti aku tuh udah pernah posting juga 5 tempat kalau mau donasi, donasi pakaian, donasi buku, donasi peralatan listrik. Oh, Listrik tuh kayak kabel-kabel, oh ada juga itu ya. ada aku punya. Ada. Wah Dia keren. kan kadang-kadang kita kan kita suka ada kabel bekas handphone gitu-gitu Lebih. kan. Iya ya. Gitu. Atau enggak kabel-kabel biasa mati gitu kan. Nggak pernah dibuang, ditumpuk aja. Nah, itu ada tempat donasinya. Iya, daripada Nah, kita mungkin jadi ini ya, jadi sampah kan, pasti masih ada yang mm-mm, bisa gunakan itu kan. Aku soalnya juga banyak tuh mm-mm, gudangnya mau dibersihin, aduh, nggak tahu kemana mm-mm, gitu kan. mm-mm, mm-mm. Boleh, boleh kasih tahu. Nah, Terus, Bayangki ini apa aku namanya? yang Hah? kenapa? Kenapa? Halo? Halo, Halo? Ya, Mbak Bayangki. Melia Ya, tuh sebenarnya pernah nulis buku nggak sih? Pengen tahu dong. aku pernah nulis Atau buku nulis satu kali. chapter? Oh, pernah. Oh, Apa? eh, basicnya kan aku dari sebenarnya dulu produktif ya aku tuh nulis. Cuman memang kan Hmm. orang yang menulis itu adalah orang yang banyak membaca. Mungkin dulu aku malah lebih banyak membaca daripada sekarang. Dulu ya mungkin aku Hmm. lebih banyak membaca. Jadi termasuk sering waktu dari SD tuh kalau lomba-lomba menulis itu aku gitu yang dikirim gitu kan. Terus lagi Hmm. zamannya dulu ada Hai, ada Gadis, Oh. suka Oh, masih kirim-kirim, zaman dapat itu ya dulu ya? zaman itu kan kirim apa Anita Cemerlang tuh kan tulis-tulis itu kan masih kirim gitu masih bisa. Terus akhirnya pernah nulis buku bareng sama temen-temen, bukan temen aku nggak, aku tuh ceritanya di info gitu ya, nulis buku tentang Tionghoa. Dulu kan lagi marak-maraknya ya tentang perbedaan kan gitu kan. Jadi Hmm. aku bareng-bareng sama menulis tentang ada aku di antara Tionghoa dan Indonesia. Waduh. Nah, itu 79 dan waktu launching serunya iklan tank di Surabaya.
kelentengnya di Oh, Surabaya gitu. Cuman karena jauh kan aku nggak bisa datang. Jadi ya di sini akhirnya nulis tentang beberapa apaan? penulis Melia nulis tentang apa? Pengen tahu dong. Apa tadi aku di antara ada Tionghoa apa gimana? ada aku di antara Tionghoa. Jadi Heeh. maksudnya interaksi apa, experience apa atau enggak pengalaman apa dari setiap penulis mereka Mm-mm. mereka atau pandangan mereka tentang etnis Tionghoa yang ada di Indonesia Oh, berarti gitu. yang Jadi nulis kan bukan orang Tionghoa. ya yang nulis bukan Tionghoa gitu. Jadi dengan berbagai macam Hmm. latar belakang gitu kan. Mungkin kok bisa sih ada orang tuh ya bisa bilang jangan pilih dia misalnya jadi gubernur karena dia Cina. Tapi kok si Melia nggak bilang kayak begitu ya gitu kan. Misalnya kan gitu. Kan Hmm. experience-nya beda-beda. Iya. Mengapa Melia bisa berteman dengan orang yang non Muslim, Tionghoa dengan etnis tersebut dan mengapa orang lain itu tidak bisa misalnya kayak gitu. Jadi Mm-mm. aku akhirnya mengingat-ingat sendiri kan waktu kecil kenapa ya aku bisa menerima LGBT misalnya bisa berteman dengan teman-teman LGBT misalnya gitu kan Mm-mm. kenapa ya aku dulu bisa berteman dengan teman yang non muslim gitu kan sampai sekarang bisa Mm-mm. nungguin mereka depan gereja bisa masuk ke dalam gereja nemenin mereka ibadah gitu kan sementara orang lain nggak Mm-mm. bisa gitu kan Oh, nggak akhirnya aku bisa, nggak ingat-ingat mau lagi kali. kan dia ya nggak mau gitu kan kok aku bisa jadi kan aku ingat kan pasti itu ada pengalaman masa kecil kan Mm-mm. atau didikan Jadi itu keluarga diceritain. gitu kan diceritain oh waktu kecil aku inget jadi aku kecil karena depan rumahku tuh ada Tionghoa dan aku tuh kampungnya kampung Betawi dan nggak ada orang yang nemenin dia tapi ibu bapak aku tuh selalu Oh. bertandang ke rumah dia kalau lagi dia Natalan jadi keluargaku Oh. sama keluarga dia aja yang tukar-tukaran makanan gitu karena kan orang bilang Jadi dia miara ditularin sama orang tua anjing ya. Hmm. ya jadi Iya, jadi biar aku inget anjing. kenapa ya aku bisa kayak begitu gitu kan orang dia miara anjing gak ada yang mau ke rumahnya dia gitu gitu kan Tapi jadi kalau itulah sekolah nggak di sekolah Katolik ya waktu itu Melia? enggak sekolah negeri sekolah Katolik Pas pas sekolah kuliah negeri. aja kuliahnya Katolik Apa? kalau Iya. Hmm. ya Iya, kuliahnya karena kuliah kan macam-macam kan kalau dulu teman-temanku itu banyak kan eh, apa namanya yang sekolahnya kan walaupun dia Islam tapi juga di sekolah Kristen atau di Katolik gitu kan no problem karena di zaman itu kan yang namanya sekolah Katolik apalagi kan dibilang disiplin gitu kan. Justru memang yang sekolahnya bebarengan di yang apa namanya berbaur gitu sih sampai sekarang sih rata-rata ya mayoritas sih masih tetap toleran. Kalau terus mereka berubah aliran itu beda lagi. Cuma rata-rata sih mereka toleran. Gitu. Menarik ya juga itu bukunya masih bisa dicari nggak tuh? masih itu dijual. Saya sendiri yang nulis nggak punya bukunya sekarang karena setiap aku Belum. order gitu ya order ada yang Nah, beli gitu ada kan yang lepas ya udah lepas masih gitu kan jadi kan jadi kalau di udah Topet ada saya kali ada ya? di Tokopedia ada jadi aku pesan gitu kan saya 10 gitu kan udah ada teman-teman yang pesan habis itu yang dikasih dari penerbit buat aku pun aku akhirnya nggak punya ya malah saya sendiri nulis nggak punya sekarang Iya, tata cari seru juga tuh kayaknya. 79 kayaknya bukunya tebal banget dong berarti ya. Berapa? 79 orang. Keren tuh. bukunya inilah Denny nih kemarin nih buku segini lah Oh, kurang lebih buku itu ya. segini Itu dia cuma segini lah 38 orang loh. Kalau Melia kan iya tadi 79 berarti lebih tebal kayaknya. 79 lebih mungkin ya kurang lebih segede gini tebalnya kok dia kayaknya fontnya lebih Mm-mm. kecil mungkin fontnya dan dia Oh, agak lebih panjang bukunya gitu bayang seru-seru jadi tata bukunya nih cari. harusnya buku ini nih harusnya sehari selesai Iya, bukunya bayang ini harusnya sehari selesai ringan cuman ya katanya. itu Saya juga jangan ringan mahasiswa alumni mahasiswa juga bilang sih, Bu, sehari selesai buku-buku yang Ibu kirim. Wah, berarti hmm, mudah dibaca. Nah, nanti mudah Melia juga gitu ya, tulis ya. hmm, Yang hmm, benar-benar pengalaman tadi emotional momennya ditulis. Kan biasanya kalau emotional moment kan ya apa adanya, tulis aja dulu apa adanya berdasarkan pengalaman. Nanti setelah itu baru diedit. Gitu. Soalnya kalau langsung hmm. ditulis diedit nggak kelar-kelar. Gitu. Oh, iya, iya. Jadi tulis Bisa aja aja kalau dulu.
itu aja dulu pengalaman di NTT itu aja setahun kan sebenarnya kalau kita dulu Banyak kan tuh saya pasti. relawan ya dulu kan saya relawan kan meninggalkan semua gitu pergi jadi relawan gitu kan di sana itu aja Mhm. kan teman-teman yang lain itu karena setelah 2 tahun mereka jadi relawan ke berbagai negara itu mereka Mhm. didanai kan soalnya kan sama lembaga kan. Mhm. Mungkin sekalian buat buat alat promosi lembaga juga untuk merekrut volunteer kan kan lembaganya Mhm. VSO Volunteer Service Organization dia kan butuh banyak volunteer kan untuk dilempar ke berbagai macam negara ke berbagai macam daerah Mhm. dengan adanya buku itu kan sebenarnya juga bagian daripada promosi gitu cuman ya Betul. aku belum selesai udah bubar lembaganya udah nggak ada lagi Enggak, di Indonesia. enggak ada lagi. By the way, kok Melia bisa macam-macam sih, entrepreneur, nanti volunteer, ntar ini gitu. Ceritanya, Mm-mm. kok bisa ini sih, bisa seru begitu. Pengalamannya kan Basic, unik banget tuh. oh ya karena mungkin dulu kan kalau kerja kerja jadi apa ya waktu kerja pengennya kan kan kita makin lama berkurang teman ya ngerasain gak sih makin Mm-mm. lama tuh kita berkurang teman gitu makin Betul. waktu itu aku ngerasa aku temanku makin dikit gitu padahal masih umur 23 tahun kok teman-teman udah nggak ada gitu ada ketika udah umur 23 aja 27 udah dikit. kok teman-teman udah ada yang married gitu kan sebenarnya masih lajang masih kemana-kemana akhirnya jadi relawan lah itu ketemu Denny Yatin di Oh, Yayasan Mitra Indonesia nah jadi berarti ketemu akhirnya Denny aku Yatin di tahu situ ya? di situ jadi aku tahu oh ternyata kita itu akan bahagia gitu jadi ketika kita lagi sedih atau lagi apa ya lagi sedih lah ibaratnya kita bahagia jikalau kita eh, sharing sama orang gitu kan ngasih sesuatu sama orang gitu kan Betul. jadi aku sekarang punya oh jadi begitu ya nah mungkin ini aku a part of terapi itu kali ya 7 hari oh gue harus Betul. semangat Iya. sebenarnya bukan 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 apa sebenarnya ini a part of terapi sih gitu jadi aku harus daripada intinya gini deh Mbak Yangki kita tuh kan suka ngobrol-ngobrol misalnya by telepon misalnya gitu Mbak Yangki Mm-mm. cuma sekarang obrolan kita dilihat semua orang gitu aja bedanya Betul. Mm-mm. gitu Dan lebih udah kalau justru kan ada, pasti ada hikmahnya lah ya buat orang. Kayak misalnya ablasi terapi ini kan pasti banyak orang juga yang nggak tahu kalau misalnya aku posting gitu cuma bilang ngobrol-ngobrol tentang buku, alah sih Bu Yangki ngobrol bukunya lagi. Tapi kan ini ablasi terapi. Apaan nih pengen tahu justru gitu. Nah makanya saya pun tertarik loh. Itu apa sih kalau misalnya ada aja cerita. Kan bisa jadi juga nanti Melia diundang loh ada pengalaman apa diundang lagi karena bukunya tadi kan karena itu pasti kan iya bukunya iya beredar terus tuh itu kan berbagi juga ya apapun pengalaman kita walaupun unik tapi bisa jadi itu akan bisa bermanfaat untuk yang lain betul lagi gitu kan bisa jadi berkah ya. apalagi apa ya apalagi saya tuh bertemu berbagai macam kenalan ya ibaratnya ketika di ruang radiologi itu kita lagi antri buat minum Betul. obat tuh pasti bersama orang tuh kenalan ada beberapa orang misalnya kan ada saya kan ikut komunitas kenalan Elia ya gitu kok kenal gitu kan iya kan kita sama-sama di komunitas kita Tosca gitu kan yang khusus Oh, yang tiroid lain dan lagi. akhirnya oh kenal tapi yang sedihnya kan akhirnya dari yang saya kenal dari ruangan itu ada yang juga udah PSOE gitu kan duluan Oh meninggal iya. tapi dengan kanker payudara atau apa gitu kan jadi aku kadang-kadang kalau datang sini aduh aku di sini tuh kenal si ini orangnya udah nggak ada gitu kan ada yang juga masih survive ibaratnya mereka udah ada apa tinggal di luar daerah gitu kan cuman ya udahlah jadi ya itu apa namanya Saling mendukung kalau kan. sedihnya sih situ ya saling mendukung gitu Iya. gitu aja Ya jadi makanya kan Mbak kalau Yangki dengan misalnya ditulis pengalamannya itu kan justru jadi tahu oh bukan bukan saya aja toh yang merasakan hal seperti itu ternyata orang lain juga merasakan pengen sharing nah dari misalnya saling sharing tadi kan kita emosi yang tadi terlalu banyak menekan batin kita bisa keluar kan jadi kita sendiri jadi lebih lebih lega dan akhirnya bisa positif ya kan ke sana gitu soalnya ya saya bisa ngomong ini karena merasakan gitu loh bukan cuma asal bunyi
merasakan sendiri karena beda banget gitu. Setelah udah dilepasin semua itu ibaratnya kan kita mendem toksik ya. Jadi semua yang kita kan bisa jadi kita bilang kita nggak dendam, tapi setiap kali kita cerita tetap aja dengan ada dendam gitu kan. Berarti Iya kan benar, masih ada yang masih membekas ada. gitu kan. Dan diulang-ulang pula ceritanya kan. Makanya Kalau kita diulang-ulang menceritakan orang lain kan diulang-ulang. Nah, kalau kita tulis, waktu kita tulis itu kan bisa jadi kita tambahkan dengan cerita yang akhirnya kita dapat penjelasan kenapa ya gue kok nggak bisa memaafkan kejadian itu, kok gue makin lama makin sebel, kenapa? Nah, kan biasanya kalau sekali kita nulis itu keluar semua kita terus nanti memang harus ada waktunya keluar semua ditumpahkan aja sampai suatu saat nanti kan kita baca lagi sampai oh kenapa gue gitu, sampai akhirnya nanti kita ngerti bersih tuh untuk bagian itu, nanti ada yang lain lagi, luka yang lain lagi, begitu lagi kan lama-lama jadi bersih ya batin kita, luka batinnya tadi jadi udah mulai membaik gitu, lebih ke sana sih. Saya soalnya ngerasain sendiri udah lebih lega lah. Dulu tuh rasanya walaupun saya bilang saya tegar, iya cuma ngomongin saya tegar, ngomongin masih gimana gitu kan, Masih beda ingat jadinya. tuh gue tegar banget tuh, gue bisa lupain dia kok, tapi gue nadanya dengan berapi-api gitu kan, masih belum ya berarti ya. Masih ingat gitu. Nah coba deh Gitu. yang ini tulis kan seru tuh, nanti kita bahas bareng-bareng sama si Opa Denny belum kelihatan ya. Lagi ngajar katanya kan, makanya Iya, kan kemarin Kamis nggak bisa. Kemarin Kamis gantian nggak bisa. aku aplusan Perusahaan. ya nih ada yang bilang katanya inspiring menulis, iya nih Pak Herdi harus juga ikutan nulis ya, kan udah beli buku saya, udah dibaca, nanti giliran saya tunggu bukunya. Terus tadi ada Hafidso, oke Hafidso nanti kalau saya mau nyumbang buku saya kirim ya ke Ponpesnya ya, jadi dia ada mengelola ini pondok pesantren di Kalimantan, gitu. di Burai, mahasiswa saya di Kalimantan. Jadi di Kalimantan mengelola pesantren di Kalimantan. Karena orang tuanya memang ini yang apa yang punya pondok pesantrennya gitu. Nanti saya kontak di NTT itu yang Mbak Yangki padahal waktu ngedampingin petani gitu kan, itu aku paksakan baca buku gitu kan, baca buku, aku bilang gitu. Nah aku terapinya gitu ke mereka, baca buku terus ceritain kembali bukunya ke aku, ceritakan kembali sambil, jadi kita sambil di sawah misalnya kita ceritain buku yang kemarin aku kasih isinya apa, ini Mbak Mel gitu, jadinya seru deh seru gitu dong kan, soalnya seru kan banget ya. seru banget. Nah itu bisa nggak, misalnya ada nggak cerita yang misalnya kan dia baca satu cerita terus diceritain sama orang lain tuh ininya pandangan mereka beda-beda, ada nggak? Ada, jadi apa sih, ada lagi aku, dan ngasihnya bukan hanya buku pertanian ya kan, kalau kadang-kadang ada buku pertanian, tapi ada buku lagi tentang ada 5 pemuka agama yang berlayar di, aku lupa judul bukunya, yang berlayar di kapal, dan mereka ketika berlayar tiba-tiba terserang badai, kemudian mereka kan pakai pelampung karena dikasih pemuka agama didahulukan kan, dikasih pelampung gitu. Oh iya. Jadi ketika dikasih pelampung udah kacau balau kan, jadi kan orang juga bakal nanya kan, agamamu apa? Oh sesama Islam nih, aku kasih deh gitu pelampung, kan mungkin gitu kan sekarang kalau ketika dalam keadaan kena itu kan inspirasi banget kan, jadi aku kasih ke mereka ini buku baca gitu. Karena mereka juga ngeliat aku mungkin terinspirasi kali, Mbak Mel Muslim bisa hidup, aku bisa hidup bareng-bareng sama mereka gitu kan. Dari misalnya kalau ada kegiatan mereka 500 orang petani, aku sendirian Muslim ya, jadi aku suruh potong ayam, Mbak Mel potong ayam gitu kan. Jadi itulah aku tularkan bacaan-bacaanku tuh aku kasih ke mereka gitu. Dan kalau kekurangan aku tinggal, iya kalau kekurangan buku waktu itu aku dulu kan belum kayak sekarang ya, pakai WA, dulu kan masih BB kan dulu ya, sama Facebook kan, belum ada Instagram. Aku broadcast tuh di BB, di Facebook, ayo siapa yang mau kirim buku ke aku tuh kekurangan buku.
berapa Mel, terserah mau kirim berapa. Jadi ada yang kirim 10, ada yang kirim 5, buku bekas juga nggak apa-apa, aku bilang gitu. Karena aku keren kekurangan buku banget. soalnya waktu itu. Iya, Iya, aku bilang gitu, buku apa aja gitu. Jadi sebelum keren, mereka keren. baca, aku baca, baru aku. Nah, di NTT aku termasuk lumayan baca buku karena nggak ada lagi hiburannya. Kan dulu kan nggak kayak Iya, sekarang ya, ada iya, Netflix, ada internet. betul. Jadi hiburan mau nggak mau baca buku. Hmm. Nah, itu aku Oh, termasuk itu ada satu lagi baca. yang mau aku tanya ya tentang Melia. Kok terus bisa jadi ini entrepreneur kopi? Ini kopinya dari mana ya? Oh, jadi aku tuh sebenarnya kan basicnya aku kan kerjanya kan di fast moving consumer good. Aku tuh sebenarnya lumayan Ah, lah berkarir di fast moving consumer good dulu tuh. hmm. Kemudian karena bareng apa ya? Karena ada dua komunitas. Maksudnya aku juga belajar tentang volunteer segala macam gender dan lain-lain. Akhirnya kan aku pergilah ke NTT ya ke NTT itu. Nah pulang dari NTT itu memang motivasinya sih sebenarnya dari seluruh wilayah untuk dikirim. Aku fokusnya ke NTT karena buat pengen lihat pohon kopi sesederhana itu Hmm. gitu. Aku tuh suka ngopi tapi nggak pernah lihat pohon kopi gitu. Jadi Melia kamu Wah, bisa bahasa Inggris, padahal negara-negara lain kan banyak nih lowongannya gitu kan. Maksudnya kan lo lebih ah, lebih lebih challenge jadinya kan. Enggak, aku mau ke Flores aja, aku bilang gitu. Kenapa? Aku pengen lihat pohon kopi, aku bilang gitu. Karena aku suka kopi tapi nggak pernah lihat pohonnya. Ya namanya kita anak Jakarta ya, ah. bukan anak kampung kan. Nah, dari situ kan akhirnya pulang dari sana, akhirnya malah ditarik kerja di sebuah asosiasi kopi. Itu Oh, ditarik gitu. kerja di perusahaan asosiasi kopi karena pengalamanku di fast moving consumer good gitu kan. Jadi semua tuh ada Oh, ada ada kaitannya. linknya Oh lah dulu ya. dia ada linknya gitu kan, nggak mungkin gitu ya Hmm. di situ dia experience nih di consumer good dan dia apa namanya NGO, malah aku kan nggak ada pengalaman kan, maksudnya tidak Hmm. berkarir di NGO kayak kayak Denny, kayak teman-teman yang lain gitu kan. Aku kan karirnya Hmm. di private company lah ibaratnya. Nah udah habis itu fokus, pas kemudian sakit aku mikir udah kayak pengennya ngurusin kopi aja deh gitu kan. Jadi tetap Hmm. karena aku suka hobi gitu kan, terus dia gitu tetap berinteraksi sama teman-teman di Flores gitu kan, jadinya sampai sekarang usaha Oh. kopinya. Nah kan perjalanan Kopinya yang dari unik tadi, kalau misalnya ditulis kan menarik banget loh Mel. oh iya Coba ya. deh, cuplik, aduh. Seru banget ya, maksudnya udah ngomongin tokoh Melia Haruko. Jadi mulai dari misalnya apa tadi, lulusan sarjana hukum yang terus totonya bergerak kemana-mana, ke sana ke sini, kan seru. Aku Yang jadi rada, lawyer udah pernah mbak nah Yenti, kan aku coba, tuh jadi kan jadi tahu 8 kan, bulan. kayak gitu. Dan tahu Nah, nggak kenapa aku berhenti jadi lawyer 8 bulan ya aku nah, ya itu di cuma 8 bulan, karena harusnya 1 bulan lagi dong, biar melahirkan, salah ya. karena kasus terakhirku adalah incest dan Aduh, aku jadi pembela. Kasusku itu adalah incest terakhir tuh. berat Jadi banget kan dong. kalau orang tidak mampu kan pro Pro bono. bono. Dan pengadilan menunjuk pengacara untuk mendampingi kan. Nah, law firm Hmm. aku itu bertugas untuk mendampingi orang ini, dan orang ini adalah incest, menyetubuhi anak kandungnya, usianya 12 tahun dan melahirkan anak, ya kan? Hmm. Jadi kebayang nggak ketika bikin apa eksepsi ya, eksepsi Aduh, lawan atas sebutan itu kan, jadi aku baca dong kronologinya. Jadi aku kayak aduh nggak kuat ya, aku nggak kuat ya, mungkin aku kan masih fresh graduate ya, aku nggak kuat ya, aku nggak mau lagi jadi lawyer. Itu doang. makanya oh, bisa jadi. Nah, itu kan juga sebenarnya udah menggugah emosi kan, emotional moment lagi kan, betapa kita membaca hal-hal yang sangat menyakitkan hati gitu loh, bahwa dia incest bla 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 sehingga memutuskan untuk itu udah cerita sendiri. Sendiri, Ayo iya. ayo. Ntar aku di coaching gimana caranya ya biar bisa di coaching menulis Nah, yang itu ya ini sih mas. kalau kalau yang di grupnya aku nih yang The Writers itu tanggal 14 September ini nih, mulai Selasa depan ini dia ada batch yang berikutnya. Jadi memang lewat WhatsApp grup. Nah, itu menarik tuh. Aku mulainya begitu. Coba deh nanti ikutan, aku kasih linknya deh.
Boleh, ya. boleh, boleh. Itu ada Soalnya dia tema-temanya udah atau jadi. gimana cara? Iya, jadi kan itu diajarin gimana sih kita harus bersikap kreatif ya, attitude kita supaya kreatif itu dulu yang Hmm, dibangkitkan, kemudian terus supaya kita bisa menulis hal-hal tadi tuh yang menarik-menarik, yang menggugah emosi gitu ya. Terus juga oh, gimana menyambungkan hal-hal yang misalnya kan tadi Melia jadi sarjana hukum, Melia jadi pengacara, nanti Melia di Flores, Melia kan kelihatannya kan nggak nyambung. Nah, gimana caranya hmm, bisa nyambungin itu jadi story gitu oh, kan, seru tuh gitu ya. oh, Nah, terus udah gitu ada juga kan itu ada dua ininya ya, apa namanya, narasumbernya. Satu namanya Om Budiman Hakim sama satu Kang Asep Herna. Nah, kalau yang Om Budiman Hakim tadi kan yang untuk itu ya kreatif attitude-nya. Kalau yang Kang Asep Herna itu dia automatic writing. Jadi kan karena oh beliau ya itu follow kan deh dia karena itu. hipnoterapi. Iya aku Iya, follow deh kalau kayaknya nggak Asep salah Herna satu itu. ini deh, mana deh, kalian friend deh. Kan beliau itu kan hipnoterapi, dia kan di hipnoterapi. Nah itu sekalian dipadukan, jadi bisa automatic writing. Kapan kita mau on off, mau mulai writing terus langsung. Nah aku kan pernah ngikut dan memang udah kayak ada tombolnya gitu. Jadi kalau aku udah nulis, itu seru itu. Brrrr, rasanya nggak bisa Hmm, di-stop gitu. Nah, enaknya hmm, lagi kan ada satu lagi nih, ada penerbit yang aku pakai, penerbit Brave Book itu juga ada di ini. komunitas itu, udah komplit makanya Oh ini nih Brave Facebook Book. ini. Iya, Oh dia di mana ya posisinya Mbak Bayangki Brave Surabaya, Book ini? Oh Surabaya. Surabaya. Oke oke. Soalnya Nah, banyak kan kayaknya emang Surabaya kalau nggak di Yogyakarta ya di banyak kan Jogja ya. antara dua, betul. Itu kan dia Dua itu ya. penerbitan indie ya, jadi bisa cuma Oh pesen berapa buku gitu. Kalau yang penerbit besar-besar kan lumayan susah juga ya susah. kita untuk Hmm. gitu. Nah, coba Oh aja sayang loh beneran. Aku dengar ceritanya Amelia aja rasanya, aduh, kalau dibuat buku seru banget itu pasti karena unik gitu loh, unik banget. kayak Apalagi kan sekali kalau dulu ujung-ujungnya branding ininya, kopi Harukonya. kopi kan emang harus kita storytelling kan storytelling karena Betul, orang kan iya. makanya makanya kemarin itu aku kan dapat dapat free untuk copywriting jadi dia milih kamu mau apa gitu kan misalnya yang dikasih free ini untuk Mm-mm. UMKM kan ada feed Instagram ada foto gitu kan ada Mm-mm. Facebook ad aku bilang aku mau copywriting aja gitu kan kenapa Mbak memilih copywriting karena aku foto udah bisa aku udah belajar foto udah 1 tahun aku bilang gitu aku udah belajar ini setahun copywriting ini yang belum aku belajar khusus gitu Nah, ini kan ya pas udah banget akhirnya aku dapat karena mereka berdua free. itu memang mereka copywriter. Sebelumnya Oh, copywriter. Udah cocok lah. oh, Bisa, nanti oh aku ya kasih udah ininya deh linknya. sip 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 Kan sip toh sip oh udah iya ya kenal juga sama Kang Asep. Bisa sekalian tuh. Lumayan. Nah, aku inilah yang fungsinya gergetan kita juga. ngobrol-ngobrol Heeh. ngobrol-ngobrol Soalnya kayak aku gini juga jadinya kepingin nularin apa sekali kita nulis tuh kayak ibaratnya pengen nulis lagi gitu. Nah, makanya karena aku sendiri seperti itu pengen nularin juga orang lain suka ayo dong mulai nulis gitu. Karena iya unik iya ya, pengalaman setiap orang itu unik. Nah, kan Melia kalau kan ini makanya unik. kenapa ya kenapa kalau ketika misalnya punya ada teman gitu aku cerita iya kan aku seneng seneng ngobrol lah gitu kan cerita gini 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 Mm-mm. terus deh gitu dan aku seneng memperkenalkan teman gitu kan jadi kadang-kadang aku bawa bawa Denny bawa siapa gitu ya aku mau nongkrong sama si Denny nih ntar aku kenalin aja aku bilang gitu kan jadi tapi aku Mm. bilang kamu kenal ini dari mana kenal ini terus kalau sama Denny udah jelas kan dari Yayasan Mitra tapi ada kemarin baru tuh yang ketika ngobrolin Afghanistan Nanin suaminya Cipta aku kenal di mana ya jadi inget-inget lagi oh iya Cipta itu kenalnya di itu di apa di lobi Atma Jaya ketika jadi kliennya Denny bilang gitu kan Wow, kliennya jadi Denny gitu kan ternyata. Denny jadi kan muter-muter gitu kan ntar besok juga nanya Mbak Melia kenal Mbak Yangki di mana ya kan gitu kan Ya Denny pertanyaannya juga, aku kayaknya bilang biang keladinya Denny deh. Biang keladinya Denny kan sebenarnya. Iya, gue bilang makanya aku bilang gini udah deh nggak tahu kenapa tuh aku terbesit ketika udah mau 11 aku udah lah gue pengen bikin 7 hari
7 hari nemenin Melia gitu kan, aku ambil teman-teman yang berbeda-beda dengan topik yang beragam gitu kan. Jadi nggak ngomongin UMKM mulu kan, besok nih UMKM sih jatahnya sih. Besok ya. Kemarin kan besok UMKM gitu jatahnya UMKM. Seru. Aku ngikutin kok, walaupun nggak kasih komen gitu, tapi ngikutin kok. Seru soalnya. Iya, iya. Makanya, ayo ikutan nulis ya. Iya, iya, pasti deh. Ntar aku cicil nih. Yang Flores aja udah jadi-jadi, udah ditagi-tagi. Editornya aku udah nunjuk sebenarnya, Den, kamu jadi editor ya, aku gituin kan. Tapi nggak jadi-jadi bukunya. Udah, kalau setiap ada pengalaman sesuatu kan harus langsung ditulis kan. Waktu di NTT kan kita memang harus bikin report kan, tapi setiap ada sebuah kejadian itu aku langsung tulis gitu kan. Betul. Aku habis pergi dari mana aku langsung tulis, takutnya lupa gitu kan. Nah itu sebenarnya udah ada kumpulannya udah ada kumpulannya, kan tinggal dikasih jembatannya kan, tinggal dijembatanin aja, memang tinggal dijembatanin. Betul. Jembatan keledai. Cover bukunya, karena udah belajar moto, udah belajar ini cover yang ini nih nanti nih gitu. Udah sampai terus segitu. Tinggal nunggu apa? Tinggal tunggu kasih ke editor sebenarnya. Tinggal tunggu kasih ke editor sama penerbit. Ya itu, ya makanya coba deh. Kalau ikutan situ kan tadi yang saya bilang brave book itu kan udah ada. Dia kan juga bisa nge-layout, dia bisa ngedit, dia bisa segala macam. Udah ada gitu loh. Ayo dijadiin buku gitu. Kan seru. Sampai kayak itu kayak ngeliat tulisan-tulisan Denny di Twitter aja, Den, tulisanmu bagus-bagus loh, Den, kenapa nggak juga bikin buku? Padahal gue suka gitu juga ke Denny. Nah kan, ngojok-ngojok orang jago, tapi giliran sendiri nggak dilakukan. Nah yo bandel. Kalau aku kan sekarang bisa ngomong gini karena udah ada gitu. Mbak Yangki, sekali-sekali ajak ini dong, teman yang satu lagi di bukunya Mbak Yangki ini, Diana ini ya, Mbak Diana. Boleh, nanti ajak. Aku ingetnya kan cuma di sini buku Mbak Yangki ini cuma si Mbak Yangki terus nih. Ini soalnya lebih ke teknologi. Dia ahli mikrobiologi. Oh, tapi kalau Mbak Yangki kan psikolog ya? Enggak, saya bukan psikolog. Saya lulusan psikologi S2, S3, tapi bukan psikolog. Bukan, karena kan saya juga ngambilnya S2, S3-nya psikologi industri dan organisasi. Gitu. Gitu. Tapi emang beda. Tapi mengajarnya psikolog. Enggak, ngajarnya SDM, perilaku organisasi dan turunannya. Gitu. Beda. Kalau psikolog nanti ngambil jatahnya si Opa Denny, dimarahin saya. Psikologi ya, aku psikologi biasanya company ya Mbak Yangki ya, kalau gitu ya. Iya. Kayak gitu-gitu ya. Lebih ke leadership gitu kan, leadership, terus budaya organisasi, kemudian juga kalau ada yang perilaku yang karyawan yang bandel-bandel itu misalnya. Ke sana, tapi bukan terus ke psikolog, tapi lebih ke gimana nih kalau mengatasi karyawan yang kok counterproduktif ya, kita mesti lakukan intervensi apa gitu kan. Itu kan tidak harus psikolog kan, itu kan bisa dari praktisi human resource development kan bisa gitu. Berarti bayangin nih selama pandemik nih akhirnya dapat satu buku ya, bikin satu buku ya. Apakah akan ada tulisan? Sebenarnya selama pandemik enggak, sebenarnya dua. Cuma yang satu aja yang dipublikasi gitu. Oh, kenapa yang satu tidak dipublikasi? Karena masih ada revisi, jadi masih belum siap tayang. Biar bisa si Denny 4 loh. Si Denny 4. Ada temanku yang Denny itu 4. Iya, Denny mah rajin. Tapi kalau Denny itu dia apa? Chapter apa gimana ya si Denny ya? Kalau nggak salah dia kan kalau yang kemarin di itu barengan kayak kemarin itu bareng-bareng gitu, rajin malah dia. Kemarin waktu pas lagi ngobrol sama Denny, malah ada waktu IG live ya, aku IG live sama Denny, malah ada salah satu temanku, followerku lah ya, minta sama Denny buku tentang HIV/AIDS yang pernah Denny tulis. Denny pernah nulis buku khusus tentang HIV/AIDS. Iya. Karena dia juga ikutan di situ ya.
Iya, Denny tapi udah nggak, dan buku itu udah nggak diterbitkan lagi. Terus aku tanya sama Denny, Den kamu masih punya tinggal satu-satunya, sementara anak itu butuh gitu. Wah, aku bilang Jadi mungkin akhirnya kita harus cari, nggak tahu akhirnya sama Denny penerbit. fotokopi atau gimana. Gue bilang mungkin kita besok bisa di ini tuh di, dan berarti kan ada tetap ada kebutuhan ya. Gue bilang gitu. Bisa Bisa cari penerbit. kita terbitkan Kalau ulang, memang bilang gitu. udah selesai ininya kan hak yang dari sebelumnya kan bisa pindah ke penerbit lain gitu. Cuman gini kadang-kadang ini sih, aku karena orang bisnis kali ya, kadang-kadang suka mikirin penulis itu bukunya laku atau enggak. Bener gak sih seperti itu gak sih? Kan aku orang bisnis nih, bukan orang Ya yang beda ya idealis kalau penulis gitu loh. kalau aku nih, kalau yang aku rasakan kan aku kemarin udah lebih dari 1.000 nih ceritanya bukunya gitu kan, memang pasti ada ininya dong ya, ada keuntungannya gitu. Cuma terus aku pikir ya buat apa ya kalau misalnya kita cuma ngambil untung aja gitu. Memang beda-beda ya, ini yang aku rasakan. Nah terus jadi makanya terus aku pingin balikin lagi tuh keuntungannya tadi untuk nanti buy one get one untuk disumbangin. Jadi ada donasi buat taman bacaan masyarakat. Aku begitu modelnya jadinya. Aku nggak mau ngambil keuntungannya. Karena biar semakin banyak si buku ini dibaca orang kan semoga sih jadi berkah gitu ya. Jadi makanya aku promosi ke sana. Jadi bahkan gara-gara promosi itu ada yang beli. Kan tadinya dia mau beli 10 nih. Aku bilang, wah apa ongkirnya berapa Bu? Dia nanya. Aku bilang gratis. Wah, gratis ya karena dia kan juga dari bisnis, dia pernah kerja di kurir gitulah jadi tahu. Wah, keren ya Bu. Iya, soalnya ini saatnya berbagi, aku bilang gitu. Saatnya berbagi, jadi aku digratisin gitu. Bahkan nanti kalau Bapak beli 10, berarti 10 itu disumbangin nih untuk taman bacaan masyarakat. Aku bilang, oh gitu ya Bu, wah keren banget. Berarti gini deh Bu, saya beli 20, tapi 10-nya itu saya ikut nyumbang ya. Jadi dia ibaratnya beli 20, harusnya kan ada 20 lagi yang untuk taman bacaan. Ini taman bacaannya justru dapat 30, dia cuma dapat 10. Keren banget. Aduh, terima kasih banget Bapak. Saya bilang, wah, senang karena pasti inilah kalau kita memang mau berbagi ada jalannya lah gitu. Memang masih aku belum mau lebih gencar lagi, cuma udah ada. Nanti kepinginnya lebih banyak lagi ke daerah gitu. Kemarin-kemarin kan udah mulai tuh ke daerah yang jauh-jauh gitu. Maunya ke sana gitu. Kan seneng kan Iya dibaca memang orang senang banyak. ya. Makanya kayak aku tuh awalnya justru aku berkolaborasi dengan buku gitu ya, brandingku Haruko Coffee dengan buku itu bukan pertama kali, bukan sama Denny, sama temenku yang tadi itu yang cinta itu bukan luka si Valentina segala, karena Malah kan sama dia dia. curhat kan, curhat kan dulu gimana Amelia jual buku, untungnya dia juga disumbangkan untuk yayasan institut perempuan gitu kan. Aku bilang orang mungkin sekarang orang kalau beli buku itu nahan ya karena COVID, karena orang udah manage duitnya gitu ya untuk membeli buku. Termasuk aku aja akhirnya pengen baca buku, aku bongkar-bongkar tuh tadi, bayangin bongkar-bongkar buku yang belum aku baca gitu kan. Kalau 7 buku itu kan jelas harus aku selesaikan kan, karena ada beberapa buku memang ada urusannya dengan pekerjaanku gitu kan di cinta anak dunia ini. Nah terus aku pengen buku-buku yang agak novel-novel santai, Paulo Coelho, aku ternyata masih punya beberapa yang belum aku baca gitu kemarin. Terus aku bilang karena pengalamanku ini, orang kalau yang edit kopi itu pasti masih beli kopi walaupun dia turunin yang tadinya dia sebulan minum kopi, bukan minum kopi yang harganya 100.000 misalnya, dia turunin jadi yang harganya 70.000 gitu kan. Tapi durasinya belum diturunin sama dia gitu. Atau dia switching yang tadinya minum yang ready to drink Starbucks lah agak mahal misalnya, dia mungkin turunin karena kan banyak kan orang sekarang kan ngopi di rumah gitu kan, udah nggak coffee shop lagi. Atau enggak yang botol-botolan aku tuh yang bisa langsung minum sekarang beralih ke yang kopi seduh. Ya udah akhirnya aku berkolaborasi sama buku-buku itu, dari mulai pertama-tama coba ngasih diskon gitu ya. Lumayan nggak jalan, misalnya gitu nggak jalan nih, nggak terlalu efek, ya udah ngebundling. Ternyata kalau ngebundling masih ada tarikannya lah. Dia ada orang yang
ada orang yang memang tertarik karena beli kopi, atau orang yang memang Beli kan ini ada buku. buku dan ada kopi gitu. Ya. Dan Itu kayak kan alumni kalau mahasiswa aku kan jadi beli itu yang si mm, apa Viola, nggak tahu masih dengerin apa enggak tuh, yang jualan jamu jamu Bu Yola, oh dia jamu juga beli Biola ya dia. buku. Heeh. Jadi aku ternyata dan nanti next step konsepnya mungkin aku pengen buku-buku aku yang aku pengen keluarkan dari lemari-lemari aku kasih, tapi mungkin kalau beli kopi free buku misalnya kayak gitu. Jadi aku nggak mau jual bukunya, aku mau kasih aja gitu. Tapi orang mungkin Yang buat buku narik, siapa yang beli buku, siapa yang beli kopi ini aku kasih di free buku ini gitu. Nah bukunya ada bisa dipilih sama mereka, tinggal tandain aja buku-bukunya gitu. tuh si Jadi aku better. Yola masih dengerin tuh, dia masih dengerin tuh. Oh iya Yola, halo Mbak Yola. Jadi aku nanti ya teman-teman yang pada mau aku dapat kasih free buku, aku bilang gitu. Tinggal beli kopi, misalnya beli kopi yang seliter atau enggak beli kopi yang 250 gram, udah nih aku kasih bukunya. Itu aja. Jadi ya Iyalah, seperti biar konsepnya menarik. banyak jadinya kan. Iya, Ya udah kalau buku deh aku bilang deh. Oke gitu, aku nggak mendingan pernah sih. gitu. Daripada pinjemin buku, aku mendingan ngasih buku. Bilang, Aku bilang gitu. iya, mendingan dikasih gitu. Udah ikhlas aja lah gitu ya. Keren, keren Iya, banget. gitu. Sip, Oke nih banyak udah udah sejam 1 jam nih. kita Iya, ngobrol-ngobrol. Seru nih teman-teman yang datang. Ngomong-ngomong kalau mau beli bukunya Bayangki itu juga berkolaborasi loh sama aku sama Haruma Kopi. Ya jangan lupa. Bisa iya, kita tangani bisa. Bayangki. Iya, udah saya tanda Tuh. tangan. Ada di Melia tuh ya. Kalau ada yang mau Haruko Kopi dengan bukuku, atau enggak dengan yang si buku satu lagi, pandemi yang satu lagi juga bisa. Oh Tinggal iya kontak aja bukunya Mas nih. Denny. Ada Jadi kan? jadi jadi keluar dari pandemi itu jangan sampai kita tambah bodoh. Betul ya. Tapi kita Jadi paling ada goalnya makanya gitu kan. harus belajar dari bakteri supaya kita yang punya otak harus lebih jago dari bakteri. Dan Melia harus tetap sehat, melewati 7 Amin. hari dengan bergembira ria. Oke, selamat sore. Terima kasih loh Mbak Yangki Terima kasih. ngobrol-ngobrolnya. Nanti kita bisa tarik lagi ya Mbak Yangki ya, one day. Sip, oke, yes, oke. Salam sehat semua. Bye bye.